waktu Nahdlatul Ulama didirikan, itu kan nggak keren. Nggak keren, namanya cuma Nahdlatul Ulama. Itu memang nama yang nggak keren sama sekali, nggak gagah. Dulu ada nama gagah misalnya Muhammadiyah, itu gagah. Bolone Nabi Muhammad, itu kan gagah. Ada syarikat Islam, Islam bersyarikat. Ada Muslimin Indonesia. Sekarang misalnya ada Hizbut Tahrir, Partai Pembebasan, sing dibebasno sapa ya ora cetha. Ada Salafi, hebat. Ada Majelis Tafsir Al-Quran, namanya hebat semua. Tapi kalau nama NU itu kan memang nggak keren. Nahdlatul Ulama, ngono meng ulama, ngono itu nggak keren. Apalagi kalau di kampung-kampung ulama ini kadang ya utang rokok barang. Nggak keren sama sekali ulama itu. Makanya banyak orang yang nggak mau ikut ulama, wong jenenge ora keren kok. Jenenge iki meng ulama ngono tok. Makanya dulu ketika didirikan orang kota nggak mau, ngopo melu wong desa. Sarunge nglinting wis mambu rokok, tangane gudiken. Nggak mau. Tapi sekarang ini ternyata semua orang baru sadar bahwa yang menyelamatkan Islam di dunia ini hari ini Nahdlatul Ulama lagi kroso. Baru kerasa. Setelah apa? Setelah wong sak donya mbledos kabeh. Islam teng Afghanistan mbledos. Islam di Suriah meletus. Islam di Iran, Irak meletus. Tapi yang di Indonesia tumbuh subur. Sampai sekarang loh pengajian kayak gini. Diterpa gelombang teroris juga aman. Dan tidak ada satupun teroris tumbuh dari anaknya Nahdlatul Ulama. Paling anaknya tonggone NU sing dadi teroris. Loh itu kenapa? Orang kan sekarang bertanya-tanya. Kula niku keliling donya menjelaskan itu. Dilala saiki kebetulan wong Merangin sing kebagian. Ternyata nama Nahdlatul Ulama itu menyelamatkan kita semua. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama, al-ulama itu mengajarkan kedudukan manusia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Sik nggawa Islam niku sapa? Rasulullah. Muridnya Rasulullah disebut sahabat. Muridnya sahabat disebut tabi'in. Bukan ashabus sahabah, bukan temennya sahabat, bukan, tapi pengikut. Tabi'in itu pengikut yang harus ikut sahabat ketika pengen mengerti Rasulullah, nggak boleh ngelompat. Pengikutnya tabi'in disebut tabi'in. Pengikutnya pengikut, bukan ashabut tabi'in, bukan tabi'iyah, bukan sahabiyah, bukan ning tabi'in. Pengikutnya tabi'in disebut tabi'in. Dulu itu pengikut kelas baru 3 generasi. Nah kalau orang sekarang sebutannya apa? Sebutannya apa? Taruh sini ikut Kiai Mukhlasin. Ya cuman begitu itu bentuknya. Suruh lebih ya nggak bisa Kiai Mukhlasin, ya itu. Kok kon jubahan ya ora iso. Ya cuman Kiai NU yang tadi itu loh, ya Kiai sing niku mau lho sing dilantik kan. Ya rembes-rembes, ya mengono kuwi. Ya cuman itu kiainya lah, yang ini iki lho bentuke ya elek-elek, ra ono sing gagah. Loh kita itu disebut apa? Kita itu cuman mengikuti ulama-ulama tadi. Nah, ulama-ulama tadi kedudukannya juga cuman pengikut. Pengikuti sapa? Pengikuti kiai-kiai, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu juga cuman pengikut. Pengikuti sapa? Kiai
Asy'ari. Kiai Asy'ari pengikutnya Kiai Utsman. Kiai Utsman hanya mengikuti Kiai Khairon Bagareng Ngroto Purwodadi. Kiai Khairon ini hanya mengikuti gurunya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim mengikuti gurunya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid mengikuti gurunya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan mengikuti gurunya Kiai Jabar. Kiai Jabar cuman kenal Islam karena mengikuti gurunya namanya Kiai Abdul Rahman. Kiai Abdul Rahman kenal Islam karena mengikuti gurunya namanya Kiai siapa? Kiai Sambu Lasem. Kiai Sambu ini mengikuti guru, cuman mengikuti gurunya wong ra petuk dhewe karo Rasulullah. Mengikuti gurunya Kiai Abdul Rahman, Kiai siapa? Benowo. Mengikuti gurunya Raden Abdul Rahman Joko Tingkir. Cuman mengikuti gurunya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ya cuman pengikutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang cuman mengikuti Sunan Ngampel. Sunan Ngampel itu cuman pengikutnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi cuman pengikutnya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubra. Ini cuman pengikutnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Ahmad. Ini pengikut gurunya Sayyid Abdul Malik, mengikuti gurunya Sayyid Alawi Amil Faqih, mengikuti gurunya Sayyid Ahmad Sohib Irbat, mengikuti gurunya Sayyid Ali Kholek Qasam, mengikuti gurunya Sayyid Alwi, mengikuti gurunya Sayyid Muhammad, mengikuti gurunya Sayyid Alwi, mengikuti gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, mengikuti gurunya Sayyid Isa An-Naqib, mengikuti gurunya Sayyid Ubaidillah, pengikut gurunya Sayyid Muhammad, pengikuti gurunya Sayyid Ali Uraidi, mengikuti gurunya Sayyid Ja'far Shodiq, mengikuti gurunya Sayyid Muhammad Bakir, mengikuti gurunya Sayyid Zainal Abidin, mengikuti gurunya Sayyidina Hasan Husain, mengikuti gurunya Sayyidina Ali. Nah ini yang diajar langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu kan gitu ya, tepuk tangan sing banter, gak usah sungkan. Nah kalau sebegitu panjang terus sebutan kita apa? Ya tapi panjangnya pol. Iya. Lu ya gitu itu. Ikut toriko Kiai Mukhlasin misalnya. Kiai Mukhlasin ya cuman mengikuti Kiai Khalwani. Kiai Khalwani mengikuti Kiai Nawawi, wong dibeat sama Kiai Nawawi. Kiai Nawawi dibeat sama Kiai Siddiq. Kiai Siddiq dibeat Kiai Zarkashi. Kiai Zarkashi dibeat sama Kiai Abdul Karim Banten. Kiai Abdul Karim Banten dibeat sama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas dibeat sama siapa? Sama Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin dibeat kalian Syekh Murad. Syekh Murad dibeat kalian Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah dibayat kalian Syekh Abdul Rahim. Syekh Utsman dibayat Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim dibayat kalian Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar dibayat kalian Syekh Yahya. Syekh Yahya dibayat kalian Syekh Isamuddin. Dibayat kalian Syekh Samsuddin. Dibayat Syekh Nuruddin. Dibayat kalian Syekh Wayuddin. Dibayat kalian Syekh Samsuddin Malih. Dibayat kalian Syekh Muhammad Hatta. Dibaiat kalian Syekh Abdul Aziz. Lah niki sing dibaiat langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuh, kelas ini begitu. Lah mula awak dhewe itu tahu, oh awak dhewe iki nameng murite ulama, maka kita harus mengikuti caranya ulama. Kalau sahabat mengikuti cara mengajarnya Rasulullah, contoh Rasulullah mengajar sahabat tidak dituliskan Quran karena apal. Wong apal kok ditulis. Kaya kula wis apal bojo kula ya ora tau nggawa fotone bojoku. Kula mulai ibu-ibu aja seneng nek bojone nggawa fotone, iki berarti rong apal. Ini sederhana. Tapi begitu Rasulullah meninggal, sahabat ini kan kudu ngajari yang bawahnya.
yang bawahnya nggak ketemu Rasulullah, maka nggak bisa diajar langsung oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat punya cara baru nulis Quran. Sayyidina Umar bilang, ya Abu Bakar, ini kalau Quran nggak ditulis itu hilang. Kata Sayyidina Umar, jangan, ini bid'ah. Ya kalau bid'ah menurutmu itu nggak nulis, bid'ah menurut saya adalah nulis. Ya nggak ada hasanah sayyi'ah itu, ya nggak ada. Ini pasti besar manfaatnya. Begitu Sayyidina Umar nulis Quran, akhirnya Sayyidina Utsman punya pegangan Al-Quran. Akhirnya generasi ini meninggal. Quran ini mesti disebar ke generasi yang lebih bodoh lagi. Namanya tabi'in, karena sudah lebih bodoh dikit. Maka Quran dikasih titik, karena sebelumnya menglongkek-longkek koyo cacing ngono tok. Akhirnya dikasih titik. Tahun 65 Hijriah yang ngasih titik Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi, tabi'in ini ngurusi bawahnya lagi, nggak bisa titik tok. Maka tahun 150 Hijriah Quran dikasih syakal, fathah, kasroh, dhammah. Yang kasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Syibaweh. Nggak ada di zaman Rasulullah. Generasi ini hilang, bawahnya nggak bisa baca. Karena semakin banyak yang baca Quran, lidahnya berbeda-beda. Wadduha dibaca orang Turki, keluarnya wadduhe. Mustaqim dibaca orang Turki, keluarnya mustaqin. Orang Jawa suruh bilang alhamdu, keluarnya alkamdu. Wong punyanya Hono Coroko. Ya hayu ya qayyum metune yo kayuku yo kayumu. Robbil alamin nggak punya huruf ain, punyanya Monggo Botongo, keluarnya Robbil ngalamin. Nggak punya huruf dot, punyanya lo, maka Ramadan tadi Romelan. Orang Bali suruh sirotol nggak bisa, keluarnya sirotol. Sirotol lagi nanam talem makedu yang malah dolin Bali. Orang Bugis suruh bilang alaihim nggak bisa, keluarnya alaihing. Mustaqim alaihing diktebu ireng ada dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, mingkem siratal ladzina an'amta alaihim. Nah ini dunia berubah karena pengikutnya banyak. Maka kemudian ada yang punya inisiatif membuat ilmu penelitian di Kufah, Makkah, Madinah. Ilmu itu dikasih nama At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lu itu zaman ngono tok, iku sakmono. Baru hadis, sapa ayo sing nulis hadis? Ayo hadis zaman tahun 300 baru ditulis. Rasulullah pernah memerintahkan ini, tulis. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Rasulullah pernah melarang ini. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. Aku pernah bersama Rasulullah. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada. Saya cuma lihat tok, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Nang sampean krungu tok, sami tu kola Rasulullah tahun 300. Nah, karena kita ikut ulama, maka kita selalu berpegangan pada pelajarannya ulama sampai hari ini. Makanya NU selamat, sing liyane ora selamat. Kenapa? Ndak mau pakai ulama. Pegangan sirotol mustaqim, nggak mengikuti sirotol ladzina an'amta alaihim. Ya konslet Kang, konslet. Kenapa sekarang banyak orang konslet? Diulang ulama tahlilan nggak mau. Niatnya bagus, ngecek sendiri dalam Quran delok dhewe eneng ora ya tahlilan ya. Eneng ndak ya yasinan. Sampai jengking ya ndak ketemu tahlilan sama yasinan di Quran. Wong yasinan sama tahlilan itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Apa-apa kalau di sini sudah dipakai dikasih akhiran an.
katok, nek rung dinggo, nek dinggo katokan. Sarung kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai sarungan. Yasin itu belum dipakai, kalau sudah dipakai yasinan. Tahlil kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai tahlilan. Maka tahlilan itu bahasa Jawa, bukan halala yuhalilu tahlilan, bukan, itu bahasa Jawa. Lah terus ngeceknya nggak pakai ulama, ya konslet. Akhirnya cari doanya orang mati sama orang hidup, orang mati sampai apa enggak? Ketemu ayat la taziru waziratu wizra ukhra, ya enggak sampai. Wong laisa minal insani illa ma sa'a. Tapi enggak mau pakai nalarnya ulama. Tafsir Ibnu Abbas enggak dipakai. Mula ra petuk. Nek itu ayatnya Walid bin Mughirah masuk Islam, dulure bilang kamu enggak usah masuk Islam, nanti kalau dosamu banyak tak tanggung. Nah, Allah menurunkan ayat itu. Nah, ayat itu berlaku kapan? Besok kalau semuanya sudah mati, orang nggak bisa nanggung, ini wis mati kabeh. Kalau masih ada yang hidup berlaku, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah iku carane ulama, maka saiki akeh wong konslet. Ngono lho. Kia ulama kalau ngajar zikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang protes. Ini ndak mencontoh sahabat. Sahabat itu kalau berzikir diam begini, kok kita cerewet? Ya ben. Sahabat muridnya Rasulullah diam begini, qalbuhu lam yanam, hatinya kepada Allah. Lah wong merangin, jak merengin ya turu. Nggih mboten? Di sini makanya itu caranya ulama. La ilaha illallah pakai son. Untuk apa? Agar yang tua-tua itu mendengar bisa menirukan. Lah terus nek imame mek meneng ini tak? Lah sing sepuh-sepuh itu beli tasbih terus muter tasbih, muni apa Mbah? Mbah. Ora krungu kok. Wong imamku meneng wae. Ya gitu kan masalah. Ini cara pendidikan ulama. Mengajarkan Al-Quran dulu yang nggak ada TPQ, TPA, pondok pesantren nggak ada. Tapi karena ini caranya ulama harus bikin pondok pesantren. Pujian nggak ada zaman sahabat. Ya nggak ada, ngapain pujian zaman sahabat? Wong adzan zuhur setengah 12 makmumnya sudah di dalam masjid. Lah di sini adzan zuhur setengah 12 makmumnya ning ndi? Ya ning kebun sawit. Ning sawah. Maka ulama mengikuti aturan Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat itu waktunya panjang, ala itu luas, alal mimbar itu yo ala sini, yo ala sini, ala. Tapi kalau kanan kiri geser dikit atau apa fauqa, tengah tit atrof, itu bahasa Arab. Nah maka sholat duhurnya kiai ya setengah loro biasa, setengah 2 sambil wal jamaahnya beda. Sunnah wal jamaahnya sahabat, jamaahnya tabiin, wal jamaahnya tabiin, tabiin. Nah, wal jamaahnya kiai, ayo tukang ngarit, tukang panen sawit, ditunggu setengah 12 yang nggak datang, maka kiai nunggunya setengah 2, jam setengah loro lagi ditunggu. Allahu Akbar, Allah Akbar. Kadang pakai ditunggu di masjid nggak datang. Robbana ya Robbana, sambil nunggu kok gak masuk ya. Robbana zalamna anfusana, lho kok ora mlebu meneh. Pegel nunggu capek. Tombo hati, capek nambani atine dhewe wong kekeselan ngenteni. Sampai ping 5 ndak masuk baru kiai ini rodok keras. Diuruki anjang-anjang dan geng-gengnya kayak jerantal itu. Itu muridnya ulama khas Rasulullah. Mulutan kita yang datang pada Rasulullah, Isra Mi'raj kita yang datang pada Rasulullah.
Agar apa? Kita bisa mengikuti Rasulullah. Sama al ulama warasatul anbiya, maka kita yang mendatangi ulama, bukan ulama yang mendatangi kita. Mek ngono tok rumuse. Maka kemudian orang dibikin cinta sama Rasulullah. Ya caranya terserah, wong carane ulama. Nek wong desa-desa ya diajari sholawatan cara desa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulid tahun gajah. Iki cara desa. Nek cara santri wassalamun mustamirun kulakhi ni'ata janda sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku nek santri nom, nek santri tuwek ya Allah ya Nabi salam alaika ha Rasulullah, napase wis cekak gitu. Ini cara dhewe niki ulama. Ini cara ulama nggih. Nek carane Habib Syekh ya ngoten nika, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah. Kok ya nana carane Habib Syekh. Ini cara dhewe. Ngono sing ra iso selawatan melu Habib Syekh nggawa gendera. Ini ning lapangan. Ana sing ra iso nggawa gendera menggo jempol tok. Ini cara. Nah, yang ibu-ibu punya cara sendiri. Apa caranya? Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng ya. Wong senengane dangdutan. Ya Rabbi Aisyah. Loh, isa ta tenan. Adbadayaji. Ya Ya wailal jud. Duhai senangnya pengantin baru deneng dari. Lha iku ulama sing duwe ngono iku. Senengane India ya kasih India. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi Aisyah. Dah isa advadayaji. Ya uwailal ju. Naknu jiranum bidal harami haramil ikhza niwal. Naknu min qawmin bisakanu wa bimin khaw tumhihu mat lu tumhihu. Lu India niku jenengan niku. Lagi carane ulama. Sing senengi Jawa kei Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Ayo praune. Nek gak ulama gak duwe niku, lha mule pangkate murite ulama. Sing Sunda ya napa? Eslilin ma nika. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa adfataya jiratal. Ya uhailal ju eslilin mandi nika. Lah mula Gus Dur niku gawe selawatan langsung digawe lagu dangdut.
astaghfirullah rabbal baraya. Langsung nyantol. Khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan solihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lho niku lagune Dalaila. Sing nyanyi niku grupe Awara, yang ngarang namanya Ahmadi kalian Abdul Qadir. Surabaya, para habaib, para ulama. Maka lagune bagus, ada bertasbih, lah tasbih itu memberatkan timbangan. Ngoten niku. Lah saiki sing gawe lagu wong koclok kabeh. Mula lagune ya aneh, ana lagu kok takok mawon. Di mana? Di mana? Di kemana? Lain. Ana lagu ra ana suarane, bokong tok. Lagune Inul. Sampai kiai-kiai ribut itu Inul setan, goyang iblis. Gus Dur tok yang mengatakan enggak apa-apa, kata Gus Dur. Akhirnya Gus Dur isui karo kiai sak Indonesia. Kula sing kebagian Gus dari Kiai Fuad Hasyim. Beto Gus Dur teng Cirebon. Kita adili di sini. Ya kula Gus tak omongi Gus timbali kiai-kiai teng Cirebon. Monggo. Kula mara kali Gus Dur teng Cirebon. Ya adili kali kiai-kiai sak Cirebon. Gimana Gus? Inul kok enggak apa-apa. Kalau udah goyang Gus ngeplek bokongnya ketok Gus. Katoke lo plek ngene iki nang penuh syahwat. Mindul-mindul kok ora apa-apa piye. Sampeyan sing bener. Jawabe Gus Dur, "Lho apa sampean wis lali nek aku wis ra weruh." Lah ini yang kayak gini. Lah itu semua ulama. Ulama itu punya sekian cara. Ndak semua orang bisa baca Quran. Maka ulama bikin semaan Quran karena semua orang punya kewajiban mengenal Quran. Matanya nggak kenal karena nggak bisa baca, mulutnya nggak kenal juga karena nggak bisa baca. Tapi ketika ulama bikin semaan Quran, orang datang mendengarkan Quran. Besok di akhirat ditanya, mana Quranmu di matamu? Nggak ada ya Allah. Nah kenapa? Nggak bisa baca. Quran di mulutmu? Nggak ada ya Allah. Lah kamu simpen Quran di mana? Di kuping ya Allah. Ini, hah? Kamu simpen di kuping kenapa? Lah Kiai NU bikin semaan Quran, ya Allah, alhamdulillah kuping saya nyimpen Quran. Ya sudah kalau gitu kupingmu masuk surga. Kuping tok. Perintah Allah itu sebut asmanya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebut aja asma Allah. Lah Kiai NU orang dikumpulkan diajak duduk berzikir kepada Allah, memperkenalkan mulutnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, keliru ya Allah. Memperkenalkan matanya pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya turu. Akhirnya kemudian besok di akhirat tanya, mana perkenalanmu pada Allah di mulutmu? Hilang ya Allah. Nah kenapa? Nyebutnya susah. Matamu hilang ya Allah. Lah kamu nyimpen zikirmu di mana? Di pantat ya Allah. Lah kenapa? Waktu itu saya duduk ikut majelis zikir. Oh ya sudah kalau gitu pantatmu masuk surga. Pantat tok. Nah ini ilmunya ulama karena seluruh jawarih dimintai bertanggung jawab. Lah kalau di Arab seluruh mulut matanya bisa. Orang sini suruh bilang Allah keluarnya Allah. Ya itu jangan dilangkai. Kita disuruh mendoakan orang mati dibikinkan tahlilan. Lah maka kemudian bagi yang tidak mau tahlilan sekarang malah nggak mendoakan orang tuh. Wah saya suruh wiritan 100 kali bisanya cuma 10. Berarti yang 90 tanggungannya mursyid. Dan gitu. Enak kok. Nggak ribet. Nah itu agama kayak ngoten niku. Itulah sesungguhnya kenapa kita musyahadah semua ini menunjukkan bahwa kita
Lah alhamdulillah kita dikenalkan kepada Allah oleh ulama, dadi ora konslet. Lah sing liyane ya konslet kabeh, wis konslet tok, wis sampean golek endi? Ayo. Angger jenggote dawa titik konslet. Angger cingkrang konslet. Kenapa? Karena itu baik, tapi bukan kelas kita make itu. Angger wis jubahan konslet. Lah ya kita ini konslet. Maka kiai kayak santri Lirboyo dulu pakai peci putih aja nggak boleh kalau belum haji. Nah saiki urung apa-apa wis belu-belan wis apa. Akhirnya ya rusuh, rumongsone wis sahabat, akhlake ilang, rumangsa wis paling apik dhewe ini susah. Mula ndi kiai NU biasa mawon paling rokokan udat-udut ngono tok mawon. Nah ini namanya ulama yang mengajarkan pada kita bahwa kedudukan kita itu muridnya ulama. Nih sampean ngelumpat konslet. Dulu nggak kelihatan, kita tahun 90-an saya ngaji menjelaskan ini susah karena nggak ada contohnya. Lah saiki contohnya wis ana nih kalau Afghanistan. Kalau Suriah, maka orang Suriah mulai belajar NU ke Indonesia. Al-Ahqaf dari Yaman dipindah ke pesantren-pesantren NU di Indonesia. Orang Mesir setelah gagal Ikhwanul Muslimin, Al-Azhar membuka jurusan baru Islam Indonesia dengan kurikulum Nahdlatul Ulama. Uni Soviet membuat masjid terbesar Uni Soviet. Putin hanya mengatakan yang boleh menjadi imam di masjid kami hanya orang Indonesia Nahdlatul Ulama. Lho kaya ngono. Makanya ojo heran, Muktamar Makassar jumlahnya baru 80 juta, Muktamar Jombang sudah 120 juta, mosok 5 tahun mundak 40 juta. Tonggone dhewe dari 20 juta turun ke 15 juta. Ya tenang mawon wong NU niku. Aman-aman sampean melu NU. Wong melu Kiai Hasyim kok ora aman ngopo to? Kita itu pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu satu-satunya ulama Indonesia yang lulus dari Arab membawa gelar Hadratus Syekh. Gelar Asy-Syekh, gelar Al-Faqih nggih. Gelar Al-Faqih niku mensyaratkan 2000 hadis sahih hafal. Gelar Al-Alim apa syaratnya seprapat Quran. Al-Alama syaratnya hafal Quran. Asy-Syekh niku syaratnya hafal sahih Bukhari Muslim. Nek Hadratus Syekh niku kudu apal kutubus sittah sak rijalul hadise. Maknane napa? Kiai Hasyim niku apal sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah sak rijalul hadise. Wong Indonesia mek loro, Kiai Hasyim karo wong wedok saka Palembang namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Ora ngopo mosok sampeyan kuwatir karo wong apal hadis telu tok ngono kuwi. Kok aja to. Apa meneh ana sing apal hadis siji kullu bid'atin apa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin sanane iku mawon hadise kaya kunci Inggris kunci siji nggo buka saanane lah ini yang ndak benar itu ndak boleh larangane ndi ora ana larangane kok ora oleh kaya manuk kula niku ndek manuk saya punya burung beo pinter Indonesia tanah airku bisa manuk kula sama gubernur Jawa Timur mau dibeli 10 juta ndak boleh karena bagi saya manuk beo walaupun bisa nyanyi Indonesia Raya dia tetap bukan warga negara. Lah ya bukan warga negara wong manuk beo kok walaupun muni syahadat ya ora Islam ngono lho wong manuk beo akhirnya pinter assalamualaikum arep tamu lewat assalamualaikum tamu lewat assalamualaikum tamu lewat assalamualaikum lah kok suwe-suwe opo lewat assalamualaikum kucing lewat assalamualaikum bal gelundung assalamualaikum taun cali gorengan assalamualaikum lah ya pegel kula ngisin-ngisini karo bocah-bocah digelep pinggir WC niku lah kok suwe-suwe assalamualaikum ilang malah ngono nah ini lama-lama kan gitu iki wong saanane kok kulo bid'atin dolala bid'ah kabeh iki bid'ah
Bid'ah itu bahasannya sahabat sing weruh Rasulullah, tapi karena yang bahas itu wong geblek-geblek iki dadi saanane bid'ah. Tongkat masjid iku lho dadi bid'ah. Ini kan nggak masuk akal, nek ora saking gobloke wong ora ngarani tongkat masjid kok bid'ah. Lho bid'ah iku mboten ngeten lho, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Niku salat Jumat zaman Nabi. Suwe-suwe zaman Sayyidina Utsman niku wonge mulai ndak mau. Alasannya nggak denger adzan. Maka Sayyidina Utsman memerintahkan yang satu adzan di pasar. Besoknya lagi mereka merasa bahwa sholat Jumat itu bukan pengganti duhur. Maka akhirnya sholat duhur nggak perlu sholat Jumat. Ngeyel lagi umat Islam. Itu kan nggak perlu 40 orang berdua aja kan boleh. Terus ribut ini laki-laki aja apa perempuan aja. Lama-lama Imam Syafi'i nyari ayatnya ini dengan ketentuan-ketentuan hadis dan sunnah. Imam Syafi'i memutuskan wajib pengganti duhur 40 mukimin laki-laki. Maka saking pentingnya sholat Jumat tak kasih syarat, kata Imam Syafi'i 2. Syarat pertama imam khotibnya li ulama'ihim karena ilmunya. Yang kedua lima syayikhim harus tua. Begitu praktek kiai alim tua khotbah kesuwen ya dedek. Maka Imam Syafi'i memperbolehkan penggunaan pegangan mimbar. Setelah dikasih mimbar kok masih begini-begini, padahal khutbah itu rukunnya seperti sholat duhur, nggak boleh begini-begini, biar nggak begini-begini dipegangi tongkat. Maka tongkat dalam mazhab Syafi'i kedudukannya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, bukan kedudukan bid'ah. Dan sing bakas goblok ya diarani bid'ah. Nah bid'ah sholat Jumat niku napa? Ono nek dijalankan habis sholat asar lah niku bid'ah. Lho yang kayak begini niki lho. Sayang wektune wis kesoren, nek rada sore tak awan tak jelasno meneh rek dawa. Ini orang konslet semua, beduk bid'ah. Wong beduk itu cuman alat manggil sholat, karena ketika Islam datang di sini orang tidak terlalu banyak mendengar karena banyak pohon-pohon. Cari suara yang besar itu adanya cuman beduk. Begitu dibeduki sekarang orang semuanya tahu kalau dung 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 beduk, kalau ting 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 bakul bakso, kalau ngekong ngekong bakul mainan. Maka sekarang beduk menjadi alat manggil sholat. Nah sekarang ada speaker, maka beduk istirahat. Tapi jangan dibuang beduk, karena kalau listrik mati beduk gak tetap bunyi, speakernya mati. Lah besok beduk sama speaker gak kepake, wong orang ke masjid di SMS. Ini masalah gitu aja. Sama waktu di Arab hampir bunuh-bunuhan gara-gara speaker. Orang sholat di Masjidil Haram ini Allahu Akbar, belakangnya nggak dengar, maka yang belakang sudah rukuk, yang belakang sekali baru Allahu Akbar. Jadi kok puzzle nih, ngoten niku. Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud lapor sama Sayyid Muhammad karena mau pasang speaker nggak boleh sama ulama Wahabi, katanya itu bid'ah, suara setan. Akhirnya lapor bapaknya Sayyid Muhammad, pasang aja speaker. Loh gimana dalilnya? Gak usah pakai dalil, wong kamu sudah pakai kacamata kok butuh dalil. Loh hubungannya apa? Loh matamu kan masih melihat tapi nggak jelas, maka ditambah kacamata. Lah itu imamnya juga masih bunyi tapi nggak jelas, maka diperjelas dengan speaker. Kalau oh ya sudah kalau gitu nih tak baca orang-orang itu katanya gitu. Loh gitu dulu orang mandi di Mekah itu dimarahi, mandi bid'ah. Laskar-laskar di Makkah dulu kalau ada orang menengadakan tangan pas hujan dipukuli. Apalagi kalau mandi di talang emas, Ka'bah sampai digini, wah itu musyrik, itu bid'ah. Sekarang kok malah disuruh, kenapa? Kalau ada hujan disuruh hujan-hujan itu orang, barokah. Kalau air dari Ka'bah itu sudah turun, ambil airnya, barokah. Lho ket biyen niku apa ya ora weruh. Nek dalile udan niku wa anzalallahu minas sama'i ma'an mubarakan apa ya ora weruh. Nek weruh dalile lagi anu. Apa ndak tahu kalau Ka'bah itu barokah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah
Roh kalau bareng roh dalile dikon udan-udan malah lho iki piye to? Pengen roh dalil belajar ke ulama Indonesia kesuwen. Nah ini yang terjadi makanya sampean. Nah sekarang kan datang ke Indonesia aneh-aneh. Koyok TKI gitu loh. Islam Indonesia ini lama-lama kayak TKI. Ngerti TKI? Mulai ke Hong Kong, pulang dari Hong Kong di sana pakai celana pendek, sini juga pakai celana pendek. Lah ini orang pulang dari Arab, cadaran, umbel-umbel gitu. Di Arab itu bukan cuma Islam, Yahudi barang itu ya pakai cadar. Karena itu pakaian padang pasir, Yahudi Nasrani, Kristen Maronit, Yahudi Ortodok itu pakai cadar begini semua, wong itu pakaiannya orang Arab. Maka Imam Syafi'i aurat dalam sholat, di luar sholat itu sama, raine ketok, telamaane ketok, sikile ketok. Lo ya udah gitu aja, mau ditutup pakai apa terserah, pakai rukuh ya boleh, pakai terpal ya boleh, randuwe opo-opo godong jati ya boleh. Ini kayak begini. Aurat laki-laki itu baina surah warubah, antarane pusar sama lutut, ngapain ribut neng mata kaki ini kira wong aneh-aneh baik. Nah ini makanya ojo pisan-pisan sampean ninggal apa yang disampaikan oleh ulama. Ulama itu trafo kita kepada Allah Rasulullah. Sampean randuwe listrik bangun cagak kasih trafo sampai dalam rumah kasih colokan. Begitu colokannya kita punya listrik, colokkan yang di dalam rumah, jangan dicolokkan yang kabel gede, meledos TV-mu. Ini yang terjadi itu kan ini. Mula al-isnadu minaddin, sanad itu sebagian dari agama. Nah orang ini nggak mau. Nah, maka sudah benar ini dapat ilmu dari ulama, dari pondok Al-Fatah. Ini juga jalurnya namanya juga Raden Fatah Demak sana. Ini tokoh yang pertama kali membangun Islam di Indonesia. Waktu sebelumnya kayak Samudra Pasai itu kan jangkauannya cuma Pasai, Aceh jangkauannya Pasai, jangkauannya Aceh. Tapi Raden Fatah mengirim utusan-utusan duta agama yang dikirim ke Kalimantan, namanya Hatib Dayan, membangun Kalimantan. Yang dikirim ke Sulawesi namanya Datuk Ribandang. Yang dikirim ke Sumatera namanya Aryo Abdillah atau Aryo Damar, membangun Indonesia. Maka begitu Belanda pergi, kawasan ini disebut wilayah karena kawasan para wali. Nah pewarisnya siapa? Nahdlatul Ulama, penerus Wali Songo. Amma ba'du.